Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan acara pada hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji dan puji syukur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu pada Bapak Ibu, saya yakin apa yang akan disampaikan oleh Ibu Viva nanti malah. Demikian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan MGMP ini karena udah lihat judulnya tuh bagus banget. Hari ini ada sosialisasi praktik baik budaya positif. Jadi ada 3 kata di situ yang apa ya? Pertama sosialisasi. Alhamdulillah Ibu Viva mau membagi pengalamannya. Yang kedua praktik baik. Siapa pada hendak dapat praktik baik ya. Kemudian budaya positif. Ini jadi judul ini atau bahasan kita kali ini sesuatu yang baik, positif, dan apa ya, ada kegiatan berbaginya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan kolaborasi. Jadi bersama-sama seperti yang diharapkan oleh atau yang dipesankan oleh kepala sekolah tadi. Jadi ada kolaborasi. Dan alhamdulillah juga Ibu dan Bapak pengajar bahasa Indonesia yang hari ini kayaknya lebih banyak nih daripada yang lewat-lewat ya, daripada pertemuan kita sebelumnya. Terima kasih juga sudah hadir dan belum berharap tidak hanya kali ini, nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang tetap semangat seperti ini. Mungkin juga nanti bisa juga menyusul kawan. Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa sejenak kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ilahi dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa zidatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم خير علينا في سكرات الموت النجاة من الورى والتكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu. Ingin terima kasih Bu Yanti. Baik Bapak Ibu, untuk menunggu atau mengurangi ketegangan kita, yuk kita berdiri dulu ya. Konsentrasi, ikuti instruksi saya, ya. Ikuti apa yang saya ucapkan, bukan yang saya lakukan. Yuk tangan kanan kita ke atas, goyang-goyang. Ya. Yuk tangan kita ke depan, goyang-goyang. Yuk tangan kita ke samping, kepada teman, pijitkan temannya, pijitkan. Yuk tangan kita ke atas, kita ke atas, kita pegang dahi kita. Hal yang lain begitu yang akan kami sharekan, yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti ke depannya jika ada sesuatu hal tentang apa-apa yang kami sampaikan, jika ada pertanyaan ataupun ada masukan dari Bapak Ibu, sangat saya harapkan sekali, terutama nanti untuk pendidikan dan juga untuk pendampingan Bapak Ibu. Karena di sini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama 15 CGP yang lain, calon guru penggerak yang lain, yang bahasa untuk SMP ada saya SMP 2 Rifa Nuryani, kemudian Ibu Meli, Bu Meli itu di SMP Teladan Bu lah, CLU 3. Kemudian ada Bapak Joko Purwanto SMP 1, di Tapin Tengah 1 tuh ada 2 Bu, yaitu Bapak Edi Kusworo, ya Bu Eli, ya Bu sama Bapak Rizali Hadi. Iya, ada 5 untuk CGP Tapin. Saya berharap nanti dari teman-teman bangsa Indonesia ini ada juga yang pengen begitu. Karena informasi yang saya peroleh bahwasanya untuk mengikuti PPG dalam jabatan harus memiliki sertifikat guru penggerak. Kalau saya melihat untuk kebijakan ke depan itu semua kegiatan ataupun semua kebijakan tuh Pak diperketat begitu. Saya kemarin tuh motivasi untuk mengikuti ini selain untuk belajar itu juga menambah ilmu. Selain itu juga ada kekhawatiran. Memang ada tanda kutip nanti seorang CGP diberikan sertifikat, kemudian diberikan lampu hijau untuk menjadi calon kepala sekolah. Itu hal-hal yang lain. Selain itu ada selentingan-selentingan terkait masalah sertifikasi, ya seperti itu. Harapannya sih tidak, semoga niat saya tetap lurus untuk menimba ilmu dan juga untuk mengembangkan diri. Baik Bapak Ibu, untuk itu di sini nanti kita belajar bersama. Yuk kita rileks sejenak Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu memiliki pasangan yang paling terdekat. Tolong Ibu berpasangan dengan pasangannya masing-masing. Ya, yang paling dekat saja boleh. Ibu dengan Budia dengan anaknya boleh, ikutin caranya. Coba ambil barang yang paling berat.
Yang satu pasangannya mencoba untuk merebut barang tersebut. Belum mulai ya. Silahkan barang itu digenggam. Yang bisa digenggam saja. Misalkan apakah yang bisa digenggam? Yang bisa digenggam Bapak Ibu. Cincin boleh, kertas boleh, apapun boleh ya. Yuk silahkan cari pasangan. Boleh pulpen boleh ya. Jadi pasangan dari selamat datang Ibu Pak Gesin ya. Sekarang ini testimoni maju ke depan. Nah ini adalah contoh. Nah contoh ya. Selain Bapak Ibu game juga. Yuk Pak, pian punya barang berharga Pak. Duit boleh ya. Silahkan taruh di genggam tanganan pian Pak. Nah duduk di muka Pak. Iya, ada sudah pasangannya satu aja, dalam satu pasang satu aja ya. Yang satunya berusaha untuk membuka, yang satunya dengan sekuat tenaga mempertahankan barang berharga tersebut. Bisa dimengerti lah Bapak Ibu? Bisa lah. Sudah dapat barang-barang berharganya? Ada? Sudah dengan pasangannya? Sudah? Oke. Dengan pasangannya siapa Bu? Dengan ini kah? Mantap. Kita mulai ya. Yuk silahkan yang Pak pegang erat Pak. Wah, berarti Bapak merebut itu dengan boleh diintimidasi. Awas ya, kadak pian barii kena pulang kadak ku bawa pian boleh. Ayolah, mana barang berharga boleh dengan rujukan, bujukan, rayuan boleh. Kena kalau pian buka aku pacari pian boleh ya. Boleh ya. Intinya kawan ataupun pasangan pian itu mau membuka ya, mau membuka, dan yang pasangan yang punya barang berharga itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan. Bisa dimengerti lah Bapak Ibu? Bisa ya? Yuk kita mulai gamenya. Mulai. Silakan Bapak Ibu ke pasangan. Ya buka, boleh. Iya boleh buka sampai terbuka ya. Sampai terbuka kalau bisa. Ada pertahanan. Boleh. Boleh. Stop. Ada yang terbuka tidak? Ada. Oke, ulun mau bertanya dulu. Boleh saya mendekat? Boleh saya mendekat? Iya. Iya. Pak Gesit, saya mau bertanya. Pak Gesit boleh ke sini karena saya ada mikrofon. Berdua ini testimoninya di sini. Sini Pak, berdua Pak. Berdua. Tepuk tangan dong buat ini artis kita dari Sanawiyah 2. Baik, Bapak tadi mempertahankan apa Bapak? Saya mempertahankan uang langka. Oh, luar biasa. Uang langka, tepuk tangan. Mempertahankan uang langka. Oh, uang hanyar. Uang monopoli. Alasan Bapak kok tidak mau membuka itu apa? Karena sepertinya hanya saya yang memiliki uang ini. Filosofis. Sepertinya hanya saya saja yang harus mempunyai uang ini. Kalau Bapak Ya, Bu. tadi usaha Bapak kira-kira sudah maksimal belum? Belum, Bu. Kira-kira kok bisa nggak maksimal itu kenapa? Ulun merasa kasihan sama Pak Gesit, Bu. Kasihan ya. Apakah Bapak Ibu tadi tetap menutup ya? Berarti tetap menutup ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Gesit dan temannya Bapak, Pak Sugi. Lawas tidak tetamu jadinya lupa saya. Oke Bapak Ibu, ada yang lain? Kenapa tadi kok ada yang tetap menutup? Alasannya kenapa? Ada yang lain? Bapak Ibu yang mau mengucapkan? Ada Ibu Imai. Ibu Imei, kenapa Bu Imei kok tetap menutup Bu Imei? Baji. Kenapa Bu Imei kok tetap sekuat tenaga menutup? Kenapa Bu? Luar biasa. Tepuk tangan. Jadi pertanyaannya, siapakah sebenarnya pemegang kendali dalam permainan ini? Kira-kira siapa? Apakah yang menutup ataukah yang berusaha?
Kira-kira bagaimana? Siapa Bu pemegang medalinya Bu? Yang menutup. Yang menutup. Yang menutup. Yang punya barang kah? Yang mau merebut barang kah pemegang kuasanya? Yang punya barang. Yang punya barang. Yang mau barang. Yang mau barang. Yuk, penasaran? Penasaran? Yuk kita lanjut materi selanjutnya. Iya, sebenarnya ini adalah miskonsepsi teori kontrol dalam paradigma pendidikan kita. Nah, ini sih itu. Ada sesuatu hal yang ternyata kita itu menganggap itu sebenarnya benar, ternyata ada miskonsepsi, ternyata itu sebuah kesalahan ataupun kesalahpahaman begitu ya tentang paradigma pendidikan. Bahwasanya ada ilusi, ada anggapan bahwa guru itu mengontrol murid, gurulah penguasa penuh kontrol murid terhadap murid. Ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif, pemberian hadiah itu memberikan efek positif atau bermanfaat. Ilusi yang ketiga, kritik dan pembuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Misalkan kamu itu nakal, sudah berulang kali ibu tuh memadahi pian, kada jera-jera kah masih ada seperti ini. Itu ilusi kita bahwa itu tuh menguatkan karakter anak, biar karakter anak itu berubah dari yang kurang baik menjadi baik. Itu sebenarnya hanya ilusi ataupun anggapan. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, terutama kita guru, bahwa kita memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya adalah ilusi saja. Nah, sekarang saya juga baru tahu Bapak Ibu, ternyata setelah mengikuti calon pendidikan guru penggerak ini ada hal yang perlu kita ubah, ada hal yang perlu kita geser pemahaman kita. Yang awalnya kita itu berada di paradigma stimulus respon, kita harus menuju ke teori kontrol Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangka acuan kita. Jadi, bagaimana sih kita melihat dunia? Bagaimana sih kita melihat anak di usia anak kita sesuai kodrat zaman dan kodrat alam? Anak ini hidup di zaman seperti apa? Kita harus tahu. Anak ini tinggalnya di mana? Apakah di perairan? Apakah di pantai? Apakah di sungai? Apakah di gunung? Apakah kurikulum? Misalkan kurikulum pegunungan bisa kita terapkan di kurikulum di buas-buas, tentu akan berbeda. Jadinya tidak kontekstual bahasanya. Nah, di sini ini ada tabel begitu Bapak Ibu lah. Mungkin saya sekarang masih di posisi ini Bapak Ibu. Nah, mungkin kita masih di posisi ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenapa Bapak Gesit tadi tidak bisa dikontrol? Karena sebenarnya ini hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ini nah, begitu juga dengan murid. Hanya murid yang bisa mengontrol diri murid. Mungkin dia itu berubah pada saat ini di depan kita, tapi itu hanya seketika itu. Di belakang ataupun bahkan di luar ataupun di rumah, bisa jadi mereka tetap dalam posisi perilaku mereka. Karena dalam teorinya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ali, bahwa ada trilogi pendidikan mengatakan bahwa ing ngarsa so tulodo, ing madya mangun karsa tut Uri Handayani. Di depan guru memberikan contoh, di tengah guru memberikan bimbingan, dan di belakang guru memberikan dorongan atau motivasi. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Saya seperti ini tuh sebenarnya tertampar sendiri. Ketika saya, ini mungkin sebagai kayak introspeksi begitu ya. Kalau saya pribadi itu introspeksi, saya itu sebenarnya sudah menjadi guru yang baik apa belum sih? Saya itu guru yang bagaimana sih? Kadang merenung melihat anak didik kita nih, kelakuan anak-anak nih jangan-jangan nih
karena saya ini, jadi ada sesuatu hal yang menurut saya itu luar biasa kita sebagai seorang guru. Kalau dulu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mungkin sekarang zamannya guru posting berdiri, murid posting berlari, begitu ya. Kita kan di dunia ya, ini adalah dua tabel gitu ya. Kalau stimulus respon itu ada mode berpikirnya ini Bapak Ibu, menang kalah. Jadi ada, kita anggap siswa itu harus kalah. Yang maha benar adalah guru. Ini yang masih menjadi paradigma lama, yaitu stimulus respon. Nah, kita mau berubah ke sini Bapak Ibu. Kita mau berpikir menang-menang. Bagaimana ini untuk menjadi perubahan menang-menang ini? Yuk kita lanjut materi ke selanjutnya. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Mau. Yuk kita yuk. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, marilah kita tanyakan pada diri kita, bagaimana sih kita berperilaku? Mengapa kok kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena ada dorongan orang lain? Lingkungan? Suami? Istri? Ataukah karena untuk menghindari rasa sakit atau tidak nyaman? Tadi Bapak Sugi tadi kepada tidak tega. Apakah karena tidak tega ya? Karena ini berkaitan begitu ya? Ataukah karena ingin mendapatkan senyuman dan pujian dari Bu Piva, Uma, terima kasih Ibu Kamaria sudah jauh-jauh dari Binuang datang ke MGMP. Apakah seperti itu? Ataukah Bapak yang dari Kaladan ya Pak ya? Uma luar biasa Bapak nih, jauh loh. Bu Diah juga merelakan waktunya. Apakah untuk seperti itu? Atau untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapat uang? Atau alasan yang lain? Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita laksanakan adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, apakah sudah efektif Bapak Ibu? Kita lihat disiplin di sekolah kita, hanya kita sendiri ya, yang tidak perlu dijawab. Nanti masing-masing aja, diri sendiri aja yang menjawab. Karena, nah selanjutnya sebenarnya makna disiplin itu apa? Kalau terlintas kata disiplin, Pak Didi, apa yang terlintas kalau misalkan dengar kata disiplin, apa Pak? Sesuai aturan, sesuai jadwal. Oke, kalau Bu Febri kalau dengar kata disiplin apa Bu? Dengar kata disiplin. Nggih, yang terlintas di Ibu kalau misalkan dengar kata disiplin apa Bu? Rajin. Oke, ternyata Bapak Ibu yang katakan bahwa disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, sekalipun kita itu memaksakan, mewajibkan kita itu dengan keras, kalau kita tidak dapat self disiplin, disiplin diri, itu juga akan sia-sia. Dari dalam diri anak, misalkan dia tidak self disiplinnya tidak kuat, kita menerapkan disiplin yang sangat kuat, sistem di sekolah itu juga efeknya itu juga tidak signifikan, karena motivasi yang dibangun adalah motivasi eksternal, bukan internal. Nah, PR kita bagaimana kita untuk membangun motivasi internal itu PR yang sangat luar biasa. Makna disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini nantinya Bapak Ibu akan kita namakan sebagai kebajikan universal. Ini bahasanya bahasa yang baru-baru begitu ya. Apa sih kebajikan universal nih? Kebajikan itu kan kebaikan ya Pak Ibu ya. Universal itu adalah yang umum begitu ya Pak ya. Berarti kebajikan yang umum, semua orang itu mengakui dan menyetujui bahwa itu sebuah nilai kebaikan. Yang dalam pendidikan, kalau Ibu Kamaria ini sudah setiap hari ya makanannya ya sama lok paikan, karena sudah Bu Lili juga ya Bu, sudah kurikulum merdeka Bu? Di
sudah, tapi perlunya tetap perlu. Oh iya. Oh iya. Jadi ini kalau untuk Bu Kamaria, untuk Ibu Masni ini sudah luar biasa ini, karena inilah proyek-proyek yang akan diterapkan ketika kita mau melaksanakan kurikulum Merdeka, yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Ini ada 6: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini luar biasa, sudah di luar kepala sudah. Nah, sesuai dengan standar pendidikan nasional untuk menciptakan lingkungan positif, nah ini perlu sekali ya. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi bukan tugas kepala sekolah saja, bukan tugas kesiswaan saja, bukan tugas pembina OSIS saja, bukan tugas guru agama saja, tapi tugas warga sekolah dan pemangku kepentingan sesuai yang dikatakan tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, berkolaborasi. Intinya itu. Bapak Ibu sudah luar biasa, ini tepuk tangan, saya sebenarnya malu menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu nih. Sudah luar biasa bisa. Nah, oleh karena itu, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga mampu mengembangkan sekolah yang akan mewujudkan budaya positif sekolah yang sesuai dengan tujuan mulia, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Intinya profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ulun mau bertanya dulu ya. Ini ada kertas post-it. Nah, Bapak Ibu kan semuanya ini sudah jadi guru ya. Sudah jadi guru kan? Nah, pertanyaan saya cuma satu. Tolong ditulis di sini, tulis nama, nanti ditempelkan di belakang Ibu Muria. Nah, ada kertas pink ya. Tulis nama, misalkan dia. Ya Bu ya. Motivasi apa kok pian menjadi guru? Itu saja pertanyaannya, gampang ya. Motivasi yang membuat Bapak Ibu itu memilih menjadi seorang guru. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Pak, tolong dibagikan, minta tolong nanti ditempelkan. Ya, jadi kami tahu nanti teori ini menyatakan 3 motivasi itu aja. Termasuk siswa kita tuh ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ini semua manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Betul atau tidak? Bertahan hidup, pasti kita perlu makan. Kalau tidak ada kebutuhan bertahan hidup ini, kita akan mati Bapak Ibu. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal. Kemudian juga ada kebutuhan kasih sayang. Anak yang bermasalah itu rata-rata itu, mohon maaf, kekurangan kasih sayang. Akhirnya mereka mencari perhatian dan kasih sayang kepada kita. Coba pian tanyain, rata-rata Bu dia kalau anak-anak yang sering terlambat itu ternyata memang, mohon maaf, orang tuanya pisah, kemudian ya ikut nenek, seperti itu rata-rata yang saya tanyai seperti itu. Jadi keperluan atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu mereka kurang. Kemudian penguasaan tuh saya ampunku itu rasa penguasaan dirinya kuat. Kemudian kesenangan, misalkan anak-anak kok jam terakhir kok ruwame, itu kenapa sih? Kamu ini nak nggak bisa diam nggak? Kalau ibu ngomong itu kut ngomong terus saja. Ada kan yang seperti itu, sudah ini jam terakhir bikin emosi saja. Karena mereka itu perlu kesenangan, karena mereka bosan. Jadi kita harus tahu sebenarnya anak itu kenapa kok melakukan tindakan itu. Jadi mereka itu perlu rasa kesenangan.
game kah, atau kita kasih es breaking kah. Tidak perlu yang wow-wow, tapi membuat anak itu senang. Kemudian perlu kebebasan. Nah, ini tadi ya, posisi kontrol guru kita diharapkan di posisi yang manajer. Nah, jadi posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas apa yang dia tentukan. Kalimat-kalimatnya bisa apa nak yang kita yakini di kelas kita nak, di sekolah kita peraturannya seperti apa. Apakah kamu meyakini bahwa disiplin itu bagus misalkan? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk melaksanakan? Kemudian langkah-langkah apa yang kamu laksanakan, misalkan langkah-langkah apa atau cirinya bagaimana, seperti itu. Biasanya saya belajar sedikit demi sedikit berubah ke sini. Kadang juga kalau sudah emosi tetap dipindah setidaknya di sini nah. Kadang juga menyuruh berlari-lari tidak lagi Pak. Menyuruh paling buruk tuh memutiki sampah saya biasanya. Biar kelasnya tuh bersih. Nah, ini materi yang lain tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan ya ini ya. Pasti saya yakin Bapak Ibu ini sudah. Kenapa kok namanya keyakinan? Kenapa kok nggak peraturan kelas? Nah, ini jawabannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Misalkan, jangan lari-lari di Selasar. Diubah menjadi kalimat positif gimana? Janganlah berlari-lari di Selasar. Kalimat positifnya pinta luar biasa Bapak Kesen. Berjalanlah dengan baik di Selasar, di dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Semakin banyak semakin dilanggar. Karena semakin banyak anak-anak semakin lupa apa itu. Banyak benar Bu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, jangan yang muluk-muluk. Kadang kita muluk-muluk bikin keyakinan kelas yang bisa-bisa aja yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Makanya saya dalam membuat keyakinan kelas itu melibatkan seluruh siswa, tak suruh tanda tangan Bu saya tempel, nanti di video akhir akan saya tampilkan. Kemudian dalam perkembangannya, selamat datang Ibu, ini Ibu pengajar praktik saya. Tepuk tangan untuk Ibu Agustinawati, pengajar praktik yang luar biasa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas, karena kan kita tuh ternyata tuh berubah-ubah ya Bu ya. Hari ini kita patuh, besok pulang kita nggak patuh. Hari ini dilaksanakan, besok kita langgar. Itu perlu kita tinjau berulang kembali dan selalu diingatkan. Ini tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas atau warga sekolah bercurah pendapat. Silahkan anak-anak kalian menuliskan semua keinginan ataupun harapan kalian tentang peraturan yang akan kita laksanakan di kelas ini. Tulis anak-anak tuh menulis di depan papan tuh Bu, menulis. Kalau saya semalam pakai jambot, nanti saya tampilkan. Mereka menulis masing-masing sudah, kemudian mencatat semua masukan itu boleh di dalam kertas, papan tulis boleh di jambot. Kemudian kita susun keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif, ya seperti tadi ya. Kemudian kita tinjau apakah semuanya ini kita masukkan di keyakinan, tidak kan? Kita pilih yang benar-benar disepakati oleh semuanya, yang poin-poin penting dan tadi yang bisa dilaksanakan. Kalau yang tidak bisa dilaksanakan ya tidak usah. Tinjau ulang keyakinan itu tidak perlu banyak, 3-7 aja cukup, atau maksimal 10 nggak apa-apa. Yang penting dilaksanakan, bukan untuk menjadi hiasan. Kemudian setelah kita yakini, setelah kita sepakati, ditinjau ulang sudah, termasuk guru
saya ikutkan biasanya wali kelas. Kemudian keyakinan sekolah itu dicetak. Kemarin anak-anak itu mendesain di Canva. Luar biasa Bu, anak-anak sekarang tuh bisa Bu, dia membuat di Canva itu. Kemudian diletakkan, dicetak, dilekatkan di dinding kelas. Jadi mereka tanda tangan kemudian dilekatkan di dinding kelas. Itu tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya sedikit lagi ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi saja? Yang kasus Naren tadi Bapak Ibu dan Ibu guru tadi. Nah, mereka itu melaksanakan ini dulu. Yang pertama, tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi Naren itu kan dikatakan, "Napa nak, kamu terlambat, jam sekolah itu kan harusnya masuknya jam 7. Kok kamu datang jam 7.20?" Distabilkan dulu. Katanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Enggak apa-apa, terlambat itu manusia, enggak ada yang sempurna. Pasti semua orang itu ada salahnya, ada hilafnya. Enggak setiap hari kamu juga terlambat. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Ini distabilkan dulu identitas anak, distabilkan dulu. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita nyatakan bahwa tindakannya itu salah, bahwa dia sebenarnya melanggar peraturan. Kan aturannya jam 7, tapi pian masuk jam 7.20. Bagaimana ini menurut kamu? Ya kan? Dia memvalidasikan tindakan dia itu loh salah. Iya Bu, saya terlambat. Dia mengakui sendiri, divalidasi tindakannya yang salah. Kemudian yang terakhir di sini pertanyaannya adalah keyakinannya, menanyakan keyakinan. Kamu itu sebenarnya pengen jadi anak coret-coret, ayo dihapus. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, nak, sini nak. Kenapa pian tadi itu kok terlambat? Kira-kira beda nggak Bapak Ibu? Beda nggak? Kemudian yang mana yang akan kita pilih? Ini untuk idealnya. Kira-kira yang mana yang akan kita pilih? Restitusi. Pakai set luar biasa ya, restitusi. Nah ini ternyata tabelnya. Kalau hukuman itu akan menjadikan identitas gagal karena menyakitkan. Kayak apa? Mau disuruh siang-siang liputan halaman Bu 15 kali, push up 100 kali, sit sekejam ataupun lompat. Dan justru ini akan membuat anak itu berperilaku agresif. Dia tidak menyadari, tapi justru membuat anak itu agresif di kemudian harinya. Dampaknya negatif. Kemudian timbul dendam. Wah, nanti bulik, awas Bapak itu. Kayak aku bocorkan ini ban sepeda motornya. Ya, seperti itu. Kalau yang konsekuensi itu tidak nyaman, jangkanya pendek saja, ya. Tapi kalau restitusi, dia akan mendapatkan penguatan karena anak akan disadarkan dari sebuah kesalahannya, bukan divonis ataupun disangsi. Seperti itu. Ini ada contoh Bapak Ibu, kemudian masih mau dibuka. Halaman 11 ya tadi ya. Dan mau. Ini ada video contohnya. Kita yang mana ya? Kadang saya tuh ya saya yang mana ya? Halaman 11. Ini modulnya. Belum. Oke. Oke Bapak Ibu. Ini ada video dulu, kita tonton sebentar saja. Kira-kira kita guru yang mana? Dan Bismillahirrahmanirrahim. Tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dekat akan mimpi. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Nih, ini kan diharapkan Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Enggak Bapak Ibu perbedaannya. Ada ya? Ada. Kalau kita di posisi manajer itu kira-kira menurut Bapak Ibu tuh kita itu harus berlatih apa? Kontrol emosi, luar biasa. Bu Haifa ya. Selain kontrol emosi kita harus bagaimana lagi? Kira-kira bijaksana, betul. Kita harus dan ini kalau saya menyimpulkan Bapak Ibu, ternyata itu perlu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang positif. Nah, sebenarnya alasannya itu apa sih nak kamu nih? Misalkan kalau anak-anak saya ini kebanyakan biasanya kalau habis libur panjang tuh yang pertama rambut pirang. Kemudian rata-rata anak-anak yang binian tuh make up tebal, lipstick. Itu biasanya langkah saya panggil anaknya Bapak Ibu, saya tanyai. Kan lagi musim Bu, jawabannya iya memang musim, tapi saya kembalikan bagaimana nak peraturan di sekolah kita itu seperti apa tentang penampilan. Jadi nanti dia menjawab sendiri, terus usaha kamu bagaimana, upaya kamu terhadap peraturan ini. Dia akan menjawab sendiri, kemudian berkomitmen sendiri juga. Kapan kamu siap nak untuk mengubah itu? Kita kan tidak usah memaksa Bapak Ibu, terserah anaknya aja. Bu, saya mau seminggu lagi, tapi ada komitmen. Ketika nanti kamu menghadap ibu sudah berubah perilaku ataupun besok ya, harus besok, kalau nggak besok awas Bian, ibu pakai rambut merah. Tidak seperti itu untuk posisi manajer. Jadi semuanya ditawarkan, anak itu melaksanakan dengan bahagia karena prinsip Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan anak juga perlu kita perjuangkan. Selain guru juga perlu merdeka. Demikian Bapak Ibu, ini untuk materi tentang apa tadi? Materi tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang di sini tadi sampai mana tadi? Ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya? Ini sudah. Ini tadi sudah ya. Nah, restitusi adalah pilihan terbaik karena
kita mengajak anak itu mencari solusi permasalahannya sendiri. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran ya, karena ini adalah berupa tawaran bukan paksakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini yang kita harapkan itu perubahannya itu dari hati. Jadi kita sebagai guru menyentuhnya juga dengan hati. Kalau kita menyentuhnya dengan emosi, nanti lain lagi. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada komplikasi. Jadi solusi kita seperti itu. Nah, ini lanjut materi selanjutnya tentang, kayaknya masih lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegawai, mau jadi pegawai luar biasa, nah kamu ini mulia loh. Kayak apa kalau seorang pegawai itu harus bagaimana perilakunya, baru kita kaitkan perilaku-perilaku untuk menuju kepada yang dia yakini itu tadi. Dengan berupa tergantung kita tingkat kesabaran dan mau tidak itu saja. Tapi harapan saya, mudahan kita ini sebagai guru itu yang membahagiakan untuk anak. Karena ada dunia berkualitas. Pasti Bapak Ibu ada kan masa-masa yang tidak akan terlupakan ketika sekolah, yang berkesan dengan guru pasti ada. Entah itu kesan yang baik, entah itu kesan yang buruk. Ya loh Bapak Ibu, saya ada Bapak Ibu. Pasti semua saya yakin juga ada ya loh, banyak buruknya kan, banyak baiknya kan ini. Harapannya kita mampu memberikan ataupun setidaknya sebagai setetes atau setitik lah yang menjadi daya ingat di dunia berkualitas anak. Jadi kita itu dikenang dengan sesuatu hal yang luar biasa apa yang kita berikan ke anak. Biasanya malah sesuatu yang luar biasa itu tidak tentang pelajaran Bu lah, tapi ada hal-hal yang lain, misalkan perhatian, misalkan malah justru luar. Aku disuruh pernah, suami saya tuh ada yang luar biasa, ditampar pernah, itu tuh membekas sampai sekarang, ditampar guru matematika. Nah, jadi ternyata di dunia berkualitas jadi itu terngiang-ngiang sampai sekarang, sampai suami saya sampai sekarang sampai mengingat. Masih ada bapakmu di SMP 2 itu yang bapak ini ya, aku pernah ditampar ya, nah masih terngiang, ternyata luar biasa ya dampak yang jadi itu menjadikan sesuatu hal yang luar biasa lah ya. Harapannya kita memberikan kesan yang baik, bukan sok baik, karena nanti rasanya berbeda Bapak Ibu. Kalau kita hanya di sini sama di sini itu akan berbeda kalau kita dari sini. Harapannya kita dari sini, karena yang kita sentuh adalah hati. Selanjutnya, nah ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitasnya. Tidak ada nak manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah nak. Bapak lebih tertarik untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ini untuk menstabilkan kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita berikan kepada anak. Biasanya saya pakai yang saya tebali ini. Kalau misalkan kemarin Bapak Ibu ada di sekolah kami nih, ya Bu ya, pas tarik tambang maka berkelahi Pak. Mak saya langsung break. Aduh, luar biasa. Jadi akhirnya mereka menyadari dan tidak lanjut gitu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini biasanya saya pakai kalimat yang saya tebal ini. Kamu pasti punya alasan nak, mengapa kamu gak seperti itu. Rata-rata itu inya ego. Saya nggak terima Bu orang tua saya dikatain. Saya nggak terima Bu mama saya disambat-sambati. Nah rata-rata mereka ego. Rata-rata ego. Saya juga nggak terima ya kan Bu. Makanya kita menvalidasi tindakan saya, Ibu juga nggak terima. Tapi caranya bukan seperti itu. Nah biasanya seperti itu saya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ya pasti Bapak Ibu sudah bisa. Kamu ingin jadi seperti apa sih nak? Coba kamu bayangkan orang yang menurut kamu orang yang
baik tuh kayak apa, atau orang yang seperti apa. Pian menjadi ingin seperti ibu siapa di sini Nalihati, misalkan mau jadi seperti Bapak Mutarom, kayak apa Bapak Mutarom tuh orangnya, boleh kita mencarikan yang dekat dengan mereka. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini kegiatan saya daripada lanjut ya. Kita tonton ya. Mudahan mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya laksanakan di kelas 7A karena saya mengajar di kelas 7A dan 7B. Sederhana sebenarnya. Yang pertama kita bangun suasana menyenangkan. Anak-anak senang, kita bawa senang, mula anak-anak. Kalau sudah senang, terima kasih. Jangan berdapat, saya ini siswa bergantian tanda tangan ya. Kemudian yang ini siswa menempelkan kesepakatan kelasnya di dinding. Jadi semua siswa bertanda tangan ditempelkan di dinding sebagai pengingat untuk mereka. Ini keyakinan kelas ini saya buat ketika awal. Konsekuensinya mereka sendiri yang bikin. Resikonya mereka. Jadi saya tidak perlu ngomong lagi. Mereka sadar, wah saya tinggal buku langsung mereka keluar. Jadi nggak perlu banyak, karena mereka sudah mulai menyadari. Ini tentang keyakinan kelas. Yang terakhir, ini tentang praktik baik segitiga restitusi. Semoga mau. Ini terakhir Bapak Ibu. Mudah sinyalnya oke aja. Nah ini ada Ibu. Nah ya. Nah ini tahapan tadi dalam segitiga tadi Bapak Ibu. Menstabilkan dulu identitasnya. Suaranya nggak terdengar ya? Mana Pak? Saya kadang mau lah videonya. Oh ada share videonya. Validasi tindakan yang salah ini menyebutkan bahwa dia membuang sampah begitu ya. Ya.
pelaksanaan kegiatan hari ini Pak, sosialisasi hari ini? Bagus sekali, materinya bagus. Karena kita selama ini menjadi guru itu, kita kadang-kadang merasa paling superior ya. Terlalu banyak ilusi. Ternyata guru itu harus merdeka dan muridnya pun harus merdeka. Sehingga kita benar-benar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Karena kalau kita masih menggunakan pola yang lama, kita barangkali hanya menganggap siswa itu sebagai objek. Padahal siswa itu kan sebagai subjek pembelajaran. Harapan Bapak terkait kegiatan seperti ini bagaimana Pak? Saya mengharapkan kegiatan seperti ini jangan hanya pada forum MGMP, bahkan kalau bisa forum yang lebih luas. Mungkin diseminarkan malah bagus. Dan sosialisasinya harus lebih luas lagi supaya semua guru mengerti, memahami bagaimana posisi dia. Jadi ya diperluaslah sosialisasinya supaya lebih merata informasinya itu. Terima kasih Bapak atas atensinya. Bagaimana Bu kegiatan hari ini Bu? Kegiatan hari ini saya rasa sangat bermanfaat bagi kami anggota MGMP Bahasa Indonesia. Pembelajaran apa Bu atau ada sesuatu hal baru apa Bu yang Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini? Hari ini sangat banyak, terutama untuk pembinaan siswa. Yang biasanya itu kita cuma bisa secara kata-kata yang kasar. Nah, kalau sekarang sudah tahu bagaimana caranya lemah lembut dengan siswa. Terakhir harapannya Bu untuk CGP Angkatan 7, terutama untuk Ibu Piva Nuryani Bu, harapannya? Harapannya semoga kegiatan ini dilanjutkan saja dan kedepannya bisa bermanfaat bagi guru-guru untuk Kabupaten Tapin. Terima kasih Bu. Baik, alhamdulillah saya Piva Nuryani CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tapin dengan pendamping fasilitator Ibu Majida Abu Bakar dan pengajar praktik Ibu Agustinawati mengucapkan syukur tak terhingga telah dapat melaksanakan diseminasi praktik baik budaya positif di SMP Negeri 2 Rantau. Kegiatan diseminasi ini ditujukan bagi guru-guru bahasa Indonesia SMP MTS dalam komunitas MGMP Bahasa Indonesia se-Kabupaten Tapin dan beberapa guru di SMP Negeri 2 Rantau. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang turut membantu menyukseskan kegiatan ini. Ibu Kepala SMP Negeri 2 Rantau, Ibu Pengawas Bahasa Indonesia, tim panitia dan rekan sejawat yang membantu saya baik dokumentasi, kemudian konsumsi dan menyiapkan tempat, serta pengurus MGMP dan tentunya seluruh peserta Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillah dalam kegiatan ini saya mendapatkan pembelajaran berharga seperti ternyata kegiatan berbagi itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan juga mendebarkan, serta harus disampaikan dengan keyakinan dan kehati-hatian. Bagaimana tidak kita dapat belajar dari semua orang, dari teman kita. Sebenarnya apa yang kita sampaikan itu akan melatih diri kita sendiri untuk dapat komitmen sesuai dengan apa yang kita bagikan atau kita sampaikan. Rasa kepuasan dan kebahagiaan dapat berbagi tidak akan dapat dinilai dengan materi ataupun hal yang lainnya. Yang kedua, ternyata teman-teman kita itu sangat antusias dan bahagia ketika kita mau berbagi dengan mereka. Karena di sini di MGMP ataupun di sekolah itu adalah wadah untuk tempat kita berbagi dan berkolaborasi. Sedangkan yang ketiga, ternyata kita itu tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu orang lain, perlu teman, perlu seseorang yang mampu mendukung dan juga mampu memperlancar segala apapun yang kita rencanakan. Yang terakhir, semua materi dalam program pendidikan calon guru penggerak ini sangat memberikan dampak positif, khususnya saya pribadi, umumnya siswa, sekolah saya dan teman-teman saya.
Sehingga saya akan berupaya bersama teman-teman saya berkolaborasi untuk menghadirkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, memiliki kualitas lulusan sesuai profil pelajar Pancasila. Harapan saya, semoga saya kemudian terus mengambil hikmah dan mengikuti seluruh tahapan dalam proses pendidikan guru penggerak di modul-modul selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas saya menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih, pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada saya untuk mengikuti kegiatan positif ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.